Terima kasih Mas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Karena saya orang Sunda nih ya. Baik, terima kasih luar biasa ibu-ibu sekalian, teman-teman, ya adik-adik, kakak-kakak mungkin juga ada di sini yang dalam kondisi hari libur juga masih semangat ya untuk belajar, mempersiapkan diri untuk mencintai UKOM dan tentu ada tujuan yang ingin dicapai adalah lulus uji kompetensi. Itulah apa namanya pembelajaran yang memang harus dicari sampai kemanapun. Saya yakin di tempat institusinya masing-masing juga sudah mempersiapkan diri ya untuk mempersiapkan para alumninya atau tadi karena exit exam sehingga sebelum didaftarkan UKOM mereka yakinkan harus sudah lulus di institusi dan juga bagaimana supaya dapat bersaing secara nasional gitu ya. Tapi teman-teman belajar di tempat di luar institusi juga itu tidak ada salahnya gitu. Bahkan akan lebih bagus karena ada warna-warna lain ya. Jadi berwarna pembelajarannya terbuka gitu ya seperti itu. Baik teman-teman sekalian, mungkin ada beberapa juga yang sudah kenal dengan saya ya. Perkenalkan nama saya Erni Hertawati. Sehari-hari saya dari Institut Kesehatan Raja Wali di Bandung. Ada mungkin orang Bandung, orang Cimahi di sini yang dekat. Jadi alhamdulillah saya tetap semangat karena memang diberikan fasilitas semangat oleh MCU gitu ya, mengajak teman-teman seluruh Indonesia untuk bersemangat mencintai UKOM. Masa saya juga tidak semangat, saya juga sama semangat. Begitu ya. Mangga nanti beberapa menit ke depan kita akan coba ya. Bagaimana sih tips-triksnya begitu ya? Tips trik daripada kita bisa menyelesaikan UKOM. Jadi bukan hanya sekedar mengisi soal. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau hanya mengisi soal gitu ya, pokoknya soalnya ini. Tapi bagaimana analisis thinking kita harus ditingkatkan gitu. Tentu ada referensi-referensi yang harus dibaca. Intinya tetap membaca. Itu mungkin Mas Fardi sebagai apa namanya pembukaan dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih juga. Ibu mohon izin kalau nggak salah ini untuk openingnya dari slide yang udah disediakan itu masih ada ya Bu ya, yang mungkin bisa disampaikan sebelum nanti kita masuk kepada apa nih yang kita ingin berikan gitu kepada teman-teman. Sebelum nantinya UKOM kan pastinya, Baik. nah ya Ibu, mungkin nanti sebelum kita membahas apa yang akan dibahas, entah kita akan melatih soal, ada lagi mungkin dari Bu Erni yang ingin disampaikan, silahkan Ya. Ibu. Baik, terima kasih Mas. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Jadi kenapa sih perlu ada bimbingan UKOM? Kenapa institusi semua harus bergerak mempersiapkan mahasiswanya begitu ya? Karena kita tahu kita semua juga mungkin akan bertanya-tanya apakah kualitas pembelajaran atau perkuliahan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia ini sama atau tidak. Bahkan mungkin pertanyaan besar bagi program studi yang baru, yaitu profesi bidan. Nah, profesi bidan ini di seluruh Indonesia memang belum begitu banyak, sehingga uji kompetensi juga baru beberapa angkatan mungkin ya. Kalau saya sudah meluluskan 2 angkatan, gitu. Ada mungkin yang sudah 3 ya. Bahkan universitas terbesar yang pertama mengeluarkan itu sudah duluan. Tapi kan yang perguruan tinggi negeri dan swasta sekarang terbuka mungkin baru beberapa. Nah, itu yang mungkin kekhawatirannya lebih tinggi, lebih takut, apalagi mohon maaf, pesertanya di sini sudah tidak muda lagi gitu ya. Banyak ibu-ibu yang sudah bekerja, bahkan mungkin sudah tidak bekerja tapi hanya di pelayanan mandiri di rumah sehingga sudah tidak di institusi lagi, sehingga ini menjadi momok yang menakutkan begitu ya. Bagi institusi pendidikan yang bukan hebat, artinya menjaga kualitas yang baik, mereka sudah tidak perlu khawatir berapapun jumlah mahasiswanya begitu ya, yakin pasti akan lulus uji kompetensi begitu ya. Tetapi tidak jarang juga teman-teman boleh lihat ya, karena ini kan hasilnya dipublish secara nasional. Yang tidak lulus 100% juga masih ada begitu ya. Beberapa institusi itu nanti dipublish, nama Anda akan terlihat ya. Itu masih ada ya. Jadi nah bagi teman-teman, bagi institusi yang memang belum bisa meluluskan 100%, sekarang sudah tidak ada negeri swasta lagi gitu ya. Semua berupaya untuk mengarah ke sana ya. Jadi hal-hal yang menakutkan ya, yang menjadi stresor tidak perlu ditakutkan, tapi mari
kita susuri jalannya supaya bisa menjalani proses itu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus menjalani ini sehingga akan disebut profesi bidan ketika mempunyai sertifikat kompetensi. Di mana didapatnya? Ya lulus uji kompetensi. Rugi sekali ketika tidak lulus dalam satu periode sehingga harus mengulang. Mengulang itu tidak bisa sewaktu-waktu, harus mengikuti periode waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah, begitu ya, atau lembaga uji nasional. Ya, jadi bagaimana Bu caranya supaya kami bisa lulus hukum? Ya berlatihlah dengan sumber yang tepat. Sumber yang tepat ini bagaimana? Soal itu banyak sekali sekarang, ngeklik Google aja juga semua soal ada. Tetapi terstandar atau tidak itu yang harus diperhatikan. Ya, kalau misalnya belum terstandar, ya susah juga. Tetap saja tidak bisa mengkupas, tidak bisa menggiring pemahaman Anda ke dalam analisis soal tersebut. Intinya kan bukan soalnya, tetapi pembelajaran mata kuliah. Ingat, mata kuliah. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa vokasi D3 atau profesi bidan, di sana ada berbagai mata kuliah. Hanya memang yang diuji kompetensikan saat ini baru core kebidanan. Jadi tidak mau pelajaran kehamilan, persalinan, nipas, bayi baru lahir, komunitas, kegawat daruratan, itu mau tidak mau etika ya, mau tidak mau ya harus dikuasai, dibaca. Jadi bukan belajar dari soal, tetapi bagaimana memecahkan soal dari apa referensi ya. Jadi yang berlatih kurang menggunakan sumber yang tepat yaitu salah ya. Jadi yang dimaksud dengan sumber yang tepat itu belajar dengan menggunakan soal-soal yang sudah direview. Nah, di mana Bu soal-soal yang direview? Tepatlah Anda ada di MCU ini, gitu ya. Karena memang ini berbagai dosen diundang nasional berdasarkan kriteria tertentu dan ada blueprint pemandu tertentu sehingga tidak semua bisa lolos dan diterima oleh Mas Faldi, betul tuh, Mas Faldi, begitu kan ya? Begitu. Alhamdulillah Bu. Itu nanti akan ya. Nanti pun akan terbentuk atau outputnya ada satu sumber buku mungkin yang disatukan dari beberapa bimbel ini. Tetapi kembali sebetulnya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, satu lagi adalah, nah, ketika cara membaca soal dan menjawab itu ada triknya, ya, karena satu soal itu 1 menit, 180 soal itu 180 menit 3 jam. Nah, orang itu kan berbeda-beda karakternya. Ada yang memang, kalau kata bahasa Sunda, saya orang Jawa Barat keselan gitu, pengen cepet. Ya, kelebihannya dari ibu-ibu profesi adalah mempunyai pengalaman di lapangan, sehingga mungkin kalaupun tebak-tebakannya, memang semua pernah dilalui. Jadi miss-nya tidak akan terlalu jauh. Tetapi bayangkan ketika teman-teman yang tidak mempunyai pengalaman praktik ya. Jadi soal itu dirancang sedemikian rupa terdiri dari apa? Ya, ada pinyet atau kasus badan soalnya. Nah, setelah pinyet akan diakhiri oleh pertanyaan. Nah, kalau dari pertanyaan tentu ada jawaban. Ini yang harus diperhatikan. Pertama, pertanyaan. Pertanyaan akan berkaitan dengan ranah tugas kewenangan bidan. Asuhan apa, pendidikan kesehatan apa, penata laksanaan apa, diagnosa apa, ya. Tetapi dari semua item ini Anda akan bisa belajar dari satu kasus itu, belajar dari mulai sekarang. Kalau ada satu kasus itu jangan selesai di diagnosa apa. Tapi ketika ini muncul diagnosa, tentu ada faktor psiko apa, tentu ada komplikasinya apa. Tentu ada penata laksanaannya apa. Nah, harus sampai menjawab seperti itu sendiri, dikembangkan lagi dari satu soal tuh, gitu ya. Dan selanjutnya adalah cara menjawab soal. Yang perlu diperhatikan adalah pertama sekali Anda baca ya, pilihan soal ABCDE-nya itu tentang apa sih? Misalnya mioma uteri, tumor jinak, tumor padat. Loh, kan ini diagnosa ginekologi ya. Oh, berarti kita langsung digiring pemikiran kita. Oh, berarti ini kasus-kasus ginekologi. Atau misalnya begini, konduksi, konveksi, ya evaporasi. Wah, ini mah masalah kehilangan panas pada bayi baru lahir. Itu yang harus ditangkap, begitu ya. Baca sekilas. Karena kalau untuk membaca soal itu dibaca titik koma dan lain sebagainya, Anda akan terlambat. Mungkin bisa mengerjakan setengah soal pertama dengan baik gitu ya. Kesananya akan lari-lari seperti dikejar kuda begitu ya. Jadi akhirnya tidak akan baik ya.
Lalu baca pertanyaannya tadi sesuai dengan ranah kita, apa sih yang ditekankan di sana, dan ketiga lanjutkan dengan kasus. Buat diagnosa sendiri, baru sesuai dengan yang ditanyakan itu apa. Itu mungkin tip triks ya untuk bisa bagaimana Anda menyelesaikan soal dengan baik. Mangga sebelum dilanjut kepada soal, mungkin ada tambahan dari Mas Faldi, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Erni apa yang sudah diberikan bahwa memang benar ya, yang terkait dengan uji kompetensi atau exit exam tuh memang kalau dibilang sekarang sih program yang memang itu mencekik lah buat mahasiswa ataupun mahasiswi. Apalagi di sini ya memang untuk yang profesi gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya dulu tuh kalau nggak salah di mana ya, di luar Pulau Jawa. Itu saya pernah menemukan ada dari satu perwakilan ibu-ibu yang benar-benar kayak nyentuh hati saya banget. Jadi beliau nih benar-benar udah ngulang uji kompetensi sebelum adanya exit exam ya. Ini saya sedikit curhat nih jadinya nih. Itu tuh ngulang uji kompetensi sampai berapa ya? Sampai 12 kali kalau nggak salah, apa 14 kali gitu. Terus saya juga bingung kan cara ngebantunya gimana, terus kayak mungkin beliau udah capek atau gimana, terus kayak tiba-tiba, "Ya gimana Mas, ada nggak bocoran?" gitu, sampai nanya bocoran kan. Makanya saya bingung kalaupun, misalkan dari kakak-kakak atau teman-teman semua yang mau uji kompetensi, benar-benar nggak ada usahanya atau misalkan memang tidak ada tekadnya, nggak ada niatnya, dan cuman mau cari bocoran itu salah kalau misalkan carinya di MCU. Karena kalau misalkan memang sudah berniatnya untuk lulus uji kompetensi, bisa kompeten, dan bisa menjadi bidan yang profesional, insya Allah MCU siap mendampingi, bunda-bunda, teman-teman, dan besti-bestiku semuanya. Jadi alhamdulillahnya dari beliau yang memang sudah sering banget ngulang uji kompetensi, ini saya mohon izin ya, memang beliau nih bisa saya bilang udah sepuh gitu, mungkin bisa, dari bisa dibilang ya seperti ibu saya atau nenek saya mungkin bahkan. Ya jadi selama itu beliau selalu semangat, selalu bawelin saya gimana caranya, ya udah saya, coba untuk terus, ngasih, support dan juga dari teman-teman MCU juga memberikan yang terbaik, ya sudah alhamdulillah lulus di akhir periode tahun kemarin. Jadi seperti itu berdasarkan pengalaman itu baru satu orang, sebenarnya ada beberapa dari teman-teman, cuman, Satu lagi mungkin Mas yang lupa saya sampaikan. oh boleh Ibu Erni, Ketika silahkan ya, Ibu. ya, ketika belajar soal di luar institusi seperti difasilitasi oleh MCU ini, kayak gitu ya, jangan berpikiran bahwa soal-soal ini akan plek langsung jadi keluar sama pada saat UKOM, itu salah besar begitu ya. Kembali tadi mindset-nya adalah bukan mengerjakan soal, tapi bagaimana menganalisis thinking mengerjakan sebuah soal. Nggak akan sama gitu ya. Karena soal itu akan terus diolah, diolah, diolah. Jadi satu soal itu bisa berkembang menjadi 1000 pertanyaan soal begitu ya. Jadi kalau kita mindsetnya sudah memang untuk belajar, membaca buku juga, diberi soal apapun akan paham. Itu mungkin yang terpenting. Baik, terima kasih Bu Erni. Jadi ya sudah benar yang tadi sudah dikatakan sama Bu Erni, memang seperti itu ya. Jadi jangan, mengandalkan bahwa ketika dapat soal yang ada di MCU, kok nggak keluar di tryout nasional, kok nggak keluar di UKM nasional, ya itu salah. Sebenarnya kalau misalkan ada dari beberapa, testimoni ataupun dari teman-teman atau bunda-bunda yang melihat bahwa, kok kayaknya teman saya yang belajar di MCU nih, pas tryout selalu keluar gitu soalnya dari MCU, kok keluar pada saat UKOM. Itu kan hanya beberapa dan itu saya yakin cuman sugesti, ya. Ya nggak tahu sih memang benar atau enggak, cuman kalau menurut saya itu sugesti. Karena apa? Setelah saya mendampingi teman-teman yang bimbel, sering banget setiap malam ya kan, terus dari teman-teman juga. Nah itu perbedaannya jauh banget antara sebelum yang sama sekali mendapatkan strategi ataupun tips dari dosen yang mengajar, itu pada saat di akhir atau dari tengah pertemuan sampai akhir itu udah berbeda. Itu udah mulai, analisisnya tuh udah mulai kuat gitu. Jadi udah terbiasa dapat dari dosen, udah tahu caranya, jadi udah gampang jawab soal kayak gitu ya. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memotivasi dan juga membantu teman-teman dan juga kakak-kakak semuanya. Saya mohon izin ya manggilnya kakak-kakak nih jadinya nih. Karena kayaknya, biar enak aja gitu. Baik, mungkin itu mohon izin kepada Bu Erni dan juga teman-teman serta kakak-kakak yang bisa saya sampaikan. Setelah ini langsung aja kali ya Bu ya, kita coba nih, apakah dari apa yang sudah saya katakan atau dari Bu Erni yang tadi sudah berikan cara menjawab soal,
itu bisa bermanfaat ataukah di sini bisa membantu buat teman-teman ya. Karena makin banyak referensi nih, alhamdulillah sekali. Jadi banyak strategi yang kita dapatkan dari masing-masing dosen. Nah, kalau begitu coba kita lihat nih Bu Erni nih. Kira-kira bisa nggak nih teman-teman menjawab soal yang diberikan sama Bu Erni? Oke, mulai soal pertama ya. Baik, Ibu Erni, silakan kepada teman-teman dan juga kakak-kakak, saya bantu kasih waktu selama kurang lebih 1 menit untuk mengerjakan soal ini. Silakan bisa dikerjakan dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk coba saya pengen tahu, bisa ditaruh jawabannya di kolom chat. Untuk nomor soal yang pertama yang diberikan oleh Bu Erni di sini saya lihat dibuka oleh Kak Fatmawati. A. Bawahnya langsung beda tuh variasi. Nah, C. Oke, C keluar. Baik, B keluar. A, B, C. Sip, nggak apa-apa. Ya, walaupun di sini masih kita lihat mendominasi untuk pilihan jawaban yang C ya. Oh, D keluar juga. Oke, A, B, C, D. Ada yang mau jawab E? Oh, masih C nih. Pertama yang mendominasi adalah C, kedua A, sisanya baru eh, B sama D. Oke, sip. Nah, yang tadi sudah diberikan untuk tipsnya, strategi dari Bu Erni, karena ini juga menambah wawasan saya juga nih, jadi nambah juga nih. Karena kan biasanya dari masing-masing dosen ada yang ngarahinnya, coba baca pertanyaannya dulu. Nah, baru habis itu nanti kasusnya, baru nanti kepilihan jawaban. Tapi kalau Bu Erni, wah ini mantep banget nih, paling berbeda. Lihat dulu opsinya, baca sekilas, apa nih yang kira-kira mengarah pada vignette-nya gitu. Nah, kalau begitu saya berikan kembali kepada Bu Erni. Kira-kira gimana nih Bu tanggapannya? Apakah pilihan jawaban itu yang paling benar yang C atau yang A nih Bu? Silakan Bu Erni. Baik, terima kasih. Ya luar biasa ya. Kalau berwarna gini kan enak. Jadi ada pembahasan ya. Kalau tidak berwarna nggak usah membahas ya. Bener banget Baik, Bu. sebetulnya tips-tips tadi silahkan tidak ada ketentuan khusus ya harus A, B, C gitu ya yang harus dilakukan. Sekarang misalnya kalau ke badan ke jawaban, lihat ya tunggu jadwal sebaiknya pil berarti ini tuh apa sih konseling kah gitu ya apakah ini asuhan kebidanan seperti itu ya tunggu jadwal suntik sebaiknya tidak menggunakan KB dapat segera diminum saat ibu apa sih pertanyaannya oh betul konseling KB berarti ini apa nih kasusnya tentang masa antara atau KB. Oh betul ya bahwa dia tuh adalah akseptor KB suntik sudah 3 tahun. Sekarang mau ganti cara ke pil. Nah, yang harus kita soroti adalah pertama apa namanya lihat oh ada tambahan keterangan bahwa jadwal suntiknya tuh 2 hari lagi gitu ya belum belum saat ini habis masih ada 2 hari lagi begitu ya tanda-tanda kita tuh sekilas aja bacanya seret oh baik gitu ya menurut dan ini pendukung tidak ada permasalahan berarti apa sih yang harus di apa namanya berita laksana atau konselingnya begitu ya jadi sudah dapat nih akseptor KB suntik 3 tahun, ya ingin ganti cara pil, tetapi masih ada waktu 2 hari lagi. Oke, baru sekarang konsepnya berarti baca tentang apa namanya KB pil, ya. Jadi salah satu metode kontrasepsi yang perlu kedisiplinan untuk minumnya setiap hari adalah pil. Kalau suntik, ya itu tidak terjadwal, tetapi jadwalnya agak panjang. Kalau yang sebulan sekali kan sebulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, gitu ya. Itu ada pengingatnya, ada kartu kontrol seperti itu ya. Namun tidak sedikit juga, walaupun sebulan, 3 bulan, ada yang lupa ada. Tetapi efek samping daripada suntik seperti kita tahu adalah ketidakteraturan haid.
Sehingga orang berpikirnya kalau ingin haid teratur harus menggunakan pil KB, betul. Tetapi kita lihat tadi ya di kasus tersebut, indikasinya atau pasien tersebut boleh nggak menggunakan pil KB. Kalau kontraindikasi, hati-hati, jangan langsung putuskan, begitu ya. Nah, ternyata dia kan baru 26 tahun, anaknya baru 1, begitu ya. Berarti ini usia produktif dan tidak ada tanda-tanda atau kontraindikasi lain, seperti misalnya riwayat kesehatan hipertensi dan lain sebagainya. Hanya pil KB ini tadi ya, bisa teratur pola haidnya, tetapi diperlukan kedisiplinan yang tinggi ya, karena cara pil ini adalah menghentikan atau mengurangkan ovulasi, lalu membuat lendir septik menjadi kental, menipiskan dinding rahim, sehingga efektifnya adalah 1 tablet untuk 1 hari. Nah, kapan mulainya? Ketika per KB apapun ya dipastikan orang itu tidak hamil, yaitu harus pada saat menstruasi hari ke-1 sampai dengan ke-7 ya. Nah, sekarang pasien tersebut disuntik KB, jelas tidak mendapatkan menstruasi yang normal. Kalau untuk menunggu 2 hari lagi, sebetulnya ada toleransi, tidak masalah. Kecuali kalau misalnya masih 2 minggu, ya masih lama, itu kan sayang gitu, masih ada efektivitas daripada suntik. Tapi pasien itu datang hari ini, dalam waktu 2 hari masih ada toleransi, sehingga jawabannya adalah silahkan ya saat ingin berhenti artinya hari ini. Jadi jawabannya adalah betul C tadi ya. Maaf. Ya, jawabannya berarti C ya. Jadi pil dapat segera diminum saat ingin berhenti dari suntik. Ya, luar biasa, ini sebagian besar menjawabnya tepat C ya. Jadi penjelasannya demikian. Oke, siap. Terima kasih Bu Erni. Ya, udah tepat banget ya dari teman-teman nih udah mulai kompak dan kakak-kakak bahwa udah kelihatan benar nih karena udah sering banget kan udah dapat webinar dari MCU, ada juga yang udah ikut bimbel dan udah mulai terbiasa. Jadi di sini jawaban pilihannya udah mulai mengkerucut. Nah, tuh. Mohon izin tapi sebelumnya karena waktu kita terbatas dari Kakak Astri dan Kakak Cantika yang udah raise hand, ini mohon izin ya nanti kita berikan kesempatan di akhir sesi untuk mungkin sedikit sesi diskusi yang ingin dibahas boleh disimpan dulu untuk pertanyaannya. Mohon izin banget punten ya. Terima kasih sebelumnya. Wah, mohon izin, mungkin dari Bu Erni bagaimana Ibu ini? Boleh kita lanjut Ibu ke nomor soal yang berikutnya? Baik. Terima kasih Bu Erni dan ini untuk soal yang berikutnya. Tadi kan udah lumayan kompak nih, coba. Sekarang untuk soal yang kedua, silahkan bisa dikerjakan dari sekarang. Tiga, dua, satu. Wow, udah ramai sekali. Terus, yuk, terus semuanya bisa yuk. Bisa, bisa, semuanya bisa. 480 orang yang sudah hadir. Ayo, baru 100 orang. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Pokoknya jangan pernah bosan dengan apa yang akan disampaikan, entah itu tips dan trik, strategi, dan juga nih, nanti kalau pada saat UKOM itu nggak ada lagi tuh yang itu mundur kayak saya tadi, yang ngingetin. Misalkan nomor 1 ya kan, 321, 321, itu nggak ada yang ngingetin. Pokoknya semua disesuaikan dengan peserta, gimana dari kakak-kakak dan juga teman-teman untuk menjawab soal tersebut. Ya, harus mulai terbiasa menjawab satu soal kalau bisa sebelum 1 menit. Baik, untuk soal yang berikutnya, saya lihat di sini jawaban yang pertama dibuka sama Kak Mela. Di sini C. Oh, bawahnya langsung E. 2 keluar. C sama E. D keluar. Sip, nggak apa-apa. Masih mendominasi untuk jawaban yang E. Gimana ya? Nah, oke deh.
Waduh, udah mulai sama nih ternyata nih, udah mulai mengkerucut. 3 opsi doang yang keluar. Wah, udah Bu. Bu Erni ini udah hebat-hebat Bu. Sama semua Bu jawabannya. Bu, kira-kira langsung aja deh saya berikan dulu kepada Bu Erni untuk penjelasannya. Apakah benar Bu jawaban yang atau justru malah yang lain nih Bu? Malah terkecoh. Silakan Bu Erni. Ya, luar biasa ya. Jadi memang, nah sekarang kita coba dilihatnya adalah membaca pertanyaannya dulu misalnya ya. Faktor resiko, apakah faktor resiko? Lalu baca apa namanya jawabannya, SC, umur, varietas, menggigil, kurang. Ini pasien apa sih? Nah, terlihat di atas diagnosanya adalah P1A0 poseksio 10 hari gitu ya. Apa sih ini masalahnya gitu ya? Dia menggigil demam, nyeri tungkai, ya. Lalu karena seksio mungkin ya selama di rumah banyak terbaring di tempat tidur. Kita lihat tanda-tanda vitalnya. Oh betul terlihat dari apa? Nadi meningkat ya, tekanan darah juga meningkat ya. Padahal usianya kan masih 24 tahun. Suhunya terutama 38 ya. Kalau payudara kan ingat berarti ini masa nipas. Nipas tuh kita lihat antara masalah laktasi dan involusi. Laktasi di sini disampaikan informasinya tidak ada masalah ya. Involusi juga sama. TFU 3 jari di atas simfisis normal ya. Luka operasi di bagian perut kering, lohanya serosa ya. Ini masalah laktasi dan involusi berarti tidak ada masalah. Ingat hal lain apa? Di sini ada ekstremitas bawah udim, pergelangan kaki dan tungkai. Dan yang paling kita boleh garis bawahi adalah tanda Homan positif ya. Homan sign itu terjadi gitu ya apabila pada diagnosa apa? Tromboflebitis. Tromboflebitis itu banyaknya di daerah femoralis, tapi sebetulnya bisa kemana-mana ya. Jadi apa sih trombosis tromboflebitis itu? Yaitu ketika pembuluh darah pena mengalami peradangan akibat terbentuknya gumpalan darah atau trombosis, maaf. Gumpalan darah ini menyumbat satu atau lebih pena yang memang paling sering adalah pada tungkai dan kaki. Namun bisa di tempat lain bisa, misalnya di panggul ya, sakit duduk ya, sakit bagian perut, lalu lengan juga ada ya. Nah, ini komplikasinya kalau berat itu bisa emboli paru ya, mengakibatkan kematian juga gitu. Tetapi yang paling sering adalah femoralis dan tadi di kasus juga adalah tungkai ya dan hari ke-10. Nah, sekarang faktor resikonya apa sih? Umur bisa menyebabkan tromboflebitis bisa, tapi pada usia yang bagaimana? Usia misalnya tua, 60, lebih dari 60 ya, lebih dari 5, pokoknya lansia. Karena apa? Mereka mungkin bebannya sudah banyak, otot-ototnya sudah longgar, penanya sudah membesar, banyak varises, itu bisa begitu ya. Atau misalnya pada kondisi operasi yang memerlukan waktu lama gitu ya, tidak bisa bergerak. Kalau pada seksio kan sekarang seksio dianggap operasi kecil, 2-3 hari sebetulnya harus sudah baik. Tetapi informasi lain dia tidak banyak bergerak, banyak tidur setelah pulang dari rumah sakit, mungkin itu ya. Sehingga walaupun 24 tahun, paritasnya baru 1, bisa terjadi tromboflebitis. Jadi luar biasa jawabannya sudah tepat yaitu E. Ya, jadi karena lama tidur, kalau lama tidur setelah SC berarti kan mobilisasinya yang kurang ya. Jadi tepat jawabannya E. Terima kasih. Mantap, udah nih saya yakin banget udah nanti yang UKOM 13-15 Agustus, yang nanti UKOM 8 sampai 10 Oktober udah dah. Udah pasti kompeten udah Semua semuanya. ya, kompeten Amin. semua. Amin, Alhamdulillah, amin. amin. Ya, karena saya juga ada dari beberapa iseng-iseng kan lihat-lihat juga Bu Erni, teman-teman dan kakak-kakak nih kayaknya ada juga yang udah sering ikut webinar, kayak udah sering ngikutin program dalam MCU, baik itu bimbel ataupun trade nasional. Saya lihat nggak asing ini, udah biasa, pantesan udah mulai paham lah tentang strategi dalam menjawab soal kayak gitu ya kan. Nah, saya masih penasaran. Kira-kira masih ada nih Bu untuk kelanjutan soalnya ya Bu ya, sepertinya untuk yang berikutnya. Ada Ya, ya Bu? lanjut ya. Oh lanjut, ternyata ada. Nah, coba saya pengen tahu. Masih penasaran saya, soalnya masih kompak nih. Coba silakan bisa dijawab untuk nomor yang ketiga. Mulai dari sekarang.
5, 4, 3, 2, 1. Yuk, silahkan. Sabar, teman-teman, tahan. Yang mau raise hand, yang mau ngasih pembahasan, penjelasan, mau ngeluarin statement, atau ada yang mau bertanya, tahan. Saya takutnya terlalu mengganggu waktu liburan bunda-bunda, teman-teman, atau kakak-kakak semua nih. Soalnya malam ini kan malam minggu. Oke, tapi masih sempat-sempatnya ya. Masih semangat buat belajar. Dapetin ilmu dan juga materi. Baik, untuk soal yang berikutnya di sini saya lihat dari Kak Eva. Membuka untuk pilihan jawaban yang B. Bawahnya langsung beda. Nggak apa-apa. Bawahnya lagi langsung beda. Oke, sip. B, C, sama D. Ada yang mau jawab A sama E? B, C, sama D. Nah, keluar nih. Masih nggak ada yang mendominasi. Masih sama. B, C, D, B, C, D, B, C, D, B, C, D, B, C, D. Nah, ini kalau kayak gini enak nih. Beda-beda kan? Nggak mungkin ikut-ikutan nih kalau begini nih. Oke, mungkin mohon izin kepada bunda-bunda ataupun kakak-kakak di sini. Silahkan coba dong, pengen dengar suaranya. Kira-kira kenapa sih bisa milih opsi yang B atau C atau D? Satu orang boleh. Nah, Kak Eva Sartika, silakan. Dari mana Kak Eva? Terima kasih Mas. Saya Iya. dari Serdang, Sumatera Utara. Oke, dari Sumut. Silakan Kak Eva. Saya memilih B, olahraga yang teratur, karena dari berat badan IMT-nya dia sudah masuk obesitas, Mas. Sementara si pasiennya tersebut ingin hamil gitu. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki pendidikan kesehatan yang paling utama adalah menurunkan berat badan dengan cara olahraga yang teratur, Mas. Pilihannya yang paling pas saya rasa. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih juga Kak Eva. Saya izin mute kembali dan turunkan tangannya. Ya, intinya karena kelebihan ya untuk berlebihan berat badan. Jadi kita harus olahraga. Kalau begitu, saya kembalikan kepada Bu Erni. Kira-kira tanggapannya gimana nih Bu? Apakah benar jawaban yang B? Silakan nih Bu Bu Erni. Eva, luar biasa, terima kasih ya sudah menjawab jawabannya tadi. Terima kasih ya. Baik, mudah-mudahan sih Bu Eva tidak hanya berpikir menurut saya kemungkinan, tapi pasti gitu ya. Oke, di sini pertanyaannya adalah pendidikan kesehatan. Berarti pendidikan kesehatan itu berkaitan dengan tugas dan kewenangan bidan gitu ya. Nah, sehingga ketika tadi ada pilihan B, C, D ya Mas ya. Benar Ibu, ada B, Ya, ada C, ada B, D. C, D. Betul tidak? Kita lihat ya. Jadi kasus di atas apa sih? Kita buat diagnosa dulu. Berarti P0, A0 ini masuknya udah mulai infertil karena sudah 1 tahun ya. Nah, sebetulnya lebih dari 1 tahun lah, tapi artinya warning nih, hati-hati. Cuma yang harus dipikirkan tempat layanan yang didatangi mana? PMB. Ya, berarti kepada bidan. Apalagi yang disampaikannya adalah pendidikan kesehatan apa. Kita lihat faktor resikonya apa sih? Oke, 1 tahun tidak hamil, kita pastikan dulu. Cuma kan di sini kita tidak tahu apakah dia tuh jauh dari suaminya atau memang dekat dengan suaminya, ya berhubungan rutin dan sebagainya tidak dikaji. Intinya 1 tahun. Tetapi siklus headnya tidak teratur, ya. Ketika kita lihat IMT, betul Bu Eva sudah menilai, ya. Nah, ini jadi sering di dalam kehamilan atau apa menghitung IMT itu harus ya. Berat badan dibagi tinggi badan 2 kuadrat. Lalu muka dan ekstremitasnya banyak-banyak bulu halus. Kan ada ya perempuan yang berkumis gitu ya, bulunya banyak. Bahkan kalau payudara dipijit itu keluar ASI. Nah, laktasinya tinggi padahal bukan menyusui. Tapi di sini payudara kecil, tidak ada masalah ya. Tanda-tanda vital semua bagus. Nah, ini mengarah kepada apa sih? Mengarah kepada PCOS ya. Nah, atau polycystic ovarium syndrome. Gejala apa? Akibat ditimbulkan oleh sistem endokrin yang umumnya terjadi pada wanita usia reproduksi. Dan ini akan menyebabkan tadi infertil tadi ya. Nah, biasanya terjadi pada apa? Wanita obesitas, betul tadi ya, datanya sudah jelas, siklusnya tidak teratur ya, atau tadi menstruasi tapi tidak didahului atau disertai dengan ovulasi ya. Lalu hiperandrogenisme tadi ya, terlihat dari banyak bulu halus dan lain sebagainya. Jadi peran kita di PMB harus apa?
ya perbaiki dulu Bu berat badannya. Jadi harus diet, harus olahraga. Jadi jawaban tadi itu sebetulnya betul. Tinggi protein betul, ya. Harus terapi hormon betul, ya. Tapi peran kita, tugas kita saat ini yang paling memungkinkan adalah tadi ya berolahraga dulu secara teratur. Harapannya apa? Supaya berat badan seimbang, lemak-lemak yang ada di tubuhnya terbakar dulu. Selanjutnya diet harus berkonsultasi, tidak bisa kita yang memberikan. Terapi hormon kemungkinan kalau memang sudah lebih dari 1 tahun, terus tadi ya dikoreksi tingkat kesuburan dan lain sebagainya, betul. Jadi semua jawaban tuh hampir betul, tetapi kembali peran kita di PMB adalah tadi berolahraga secara teratur. Itu yang bisa kita sampaikan. Luar biasa Bu Epa, tepat jawabannya. Terima kasih juga teman-teman yang lain ya. Sip. Alhamdulillah, mantap ya. Mohon izin ya, Kak Eva, nanti dulu. Ya, jadi tadi udah tepat sekali dan saya lihat, ternyata pada saat yang tadi sudah dijelaskan dari Kak Eva ya, dan di sana banyak dari teman-teman mungkin yang berpikiran bahwa, oh iya ya. Jadi entah baru jawab, entah ikut-ikutan. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting udah ada usahanya. Nggak masalah yang jawabannya masih kurang tepat ya. Karena kita di sini masih sama-sama belajar dan juga cari cara ataupun strategi gimana caranya kita bisa jawab soal dengan mudah. Nah, di sini udah mulai bervariasi ya, bukan mengkerucut tapi buyar lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita pemanasan. Tapi sebelum lanjut ke soal berikutnya, mohon izin dong Bu Erni, mungkin saya mau sedikit ngobrol sama Bu Erni, boleh Ibu? Silakan. Baik, ini saya mau bertanya Bu, karena kan menurut sepengetahuan saya ya Bu ya, kalau untuk masuknya program exit exam di sini, ini saya mengertinya hanya untuk vokasi Bu. Nah, kalau misalkan untuk vokasi, mereka yang udah masuk exit exam itu di sini nanti akan menghadapi UKOM dan untuk batas pengulangan uji kompetensi hanya sampai 3 kali. Sedangkan mereka yang saat ini tersisa itu 2 gelombang atau 2 jadwal. Nah, sekiranya kalau misalkan amit-amit Ibu, kalau ada yang mengulang gitu Bu, atau misalkan ikut gitu di bulan Agustus nanti, nah nanti pada saat mengulang itu apakah di bulan Oktobernya masih di tahun ini atau harus ikut di tahun berikutnya Bu? Harus menunggu? Baik, ya, terima kasih. Jadi periode hukum itu dalam 1 tahun ada 2 kali ya. Jadi periode April dengan periode Oktober ya, Oktober seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, 4 Mas, 4. Jadi begini, bagi institusi yang menerima mahasiswa dalam 1 tahun, dalam 1 tahun itu 2 kali, ada yang semester genap, semester gasal. Jadi kan umumnya mahasiswa itu diterima di semester gasal di bulan September setiap tahunnya. Tapi ada yang menerima 2 kali dengan bulan Februari. Jadi teman-teman, memang ini strategi dari institusinya juga membuat program. Nah, bagi teman-teman yang memang masuk di bulan September dulunya gitu ya, semester gasal, harusnya di semester sekarang nih ya, berarti bulan September 2022 ini harus sudah lulus begitu kan. Nah, harus lulus menyelesaikan mendaftar UKOM itu harus selesai semua program di institusi begitu. Jadi tadi di institusi mata kuliah sudah terselesaikan semua, tugas akhir sudah, ujian akhir program sudah begitu ya. Karena apa gitu. UKOM ini di semester gasal ini ada 2 kali, Agustus dengan bulan November. Sehingga ketika mau mengikuti yang Agustus besok tuh tanggal 15, ini harus kita daftarkan sebulan sebelumnya di bulan Juli. Dan rata-rata kalau strategi institusi tidak ada sistem blok dipercepat dan sebagainya, masih belum selesai memang Mas gitu. Jadi tidak masalah, itu tidak menjadi kendala ya, silahkan saja. Tapi bagi teman-teman yang sudah didaftarkan di bulan Juli kemarin, berarti kan Agustus ini nih ikut. Nah, apabila Agustus tidak ikut, namanya juga exit exam. Pembelajaran kampus sudah selesai semua. Jadi ini memang harusnya tanggung jawab institusi kembali. Tetapi kendalanya ya, mahasiswa yang mungkin berbagai daerah, kalau yang institusinya misalnya menerima mahasiswa yang dari berbagai daerah, untuk mengumpulkan 1 orang itu agak
satu kelas itu sulit kembali. Ya, tepatnya adalah mengikuti seperti bimbel-bimbel yang ada MCU ini, karena apa? Online, terjadwal, kita juga tidak diikat oleh aturan harus menggunakan seragam dan sebagainya, walaupun sudah alumni ya sebetulnya. Dan mungkin ada pressure lah ya ketika misalnya datang ke institusi sebagai alumni tetapi kok masih belajar. Nah, itu tekanan berat sebetulnya itu. Jadi fasilitas-fasilitas ini tuh luar biasa membantu sebetulnya. Gitu Mas Faldi. Baik, terima kasih Bu Erni atas jawabannya. Memang berarti tergantung ya dari masing-masing institusi menyiapkannya seperti apa. Mohon izin dari kakak-kakak atau teman-teman atau Bu Erni yang mau istirahat sejenak juga boleh, Ibu atau kakak sambil makan. Tuh, ada yang sambil makan kan? Kan ya? Nggak apa-apa, yang sambil mau minum boleh. Tapi izin Bu, saya ini ada pertanyaan terakhir sebenarnya yang memang mungkin masih simpang siur nih dalam pikiran saya gitu. Kalau misalkan mohon izin boleh Bu Erni sekali lagi Bu? Ya, silakan. Iya, maksudnya biar teman-teman yang lain juga bisa tahu Ya. gitu Bu. Kalau misalkan ini kan yang sepengetahuan saya untuk D3 pada saat keikutsertaan UKOM, mereka yang nantinya lulus, mereka yang nantinya kompeten, mereka akan mendapatkan STR. Itu yang pertama. STR itu setahu saya dipakai ketika nanti mereka mau mendapatkan SIP, surat izin untuk praktiknya. Terus apa yang akan terjadi atau apa yang harus dilakukan ketika dari mahasiswa profesi atau untuk mahasiswa profesi kalau misalkan mereka nanti lulus atau mereka dinyatakan kompeten, apakah mereka cukup memperpanjang jika mereka sudah punya STR atau memang belum punya STR juga tuh Bu? Gimana Oke. tuh Bu? Baik, terima kasih. Nah, ini juga ya harus diperhatikan setelah lulus uji kompetensi tidak mendapatkan STR tetapi sertifikat kompetensi gitu. Artinya Anda tersertifikat sudah lulus uji kompetensi. Nah, itu sebagai profesi. Selanjutnya untuk diakui sebagai profesi, Anda harus melakukan registrasi untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR tadi, yang salah satunya sebagai prasyarat digunakan di tempat pelayanan, baik pelayanan mandiri berarti SIPP atau pelayanan di institusi. Anda bekerja di rumah sakit, di puskesmas, walaupun tidak praktek mandiri, tetap harus ada STR yang berlaku. Anda mengikuti organisasi IBI, mengikuti kegiatan IBI dinyatakan sebagai profesi harus ada STR begitu. Dan sekarang STR dan SIPP itu masa berlakunya makanya sama begitu ya. Nah, ini juga trik untuk teman-teman yang profesi terutama yang lulus sampai dengan tahun sekarang ya 2022. Karena 2023 itu ketika Anda mengusulkan STR dari profesi bidan itu tidak ada prasyarat-prasyarat seperti yang dari D3 begitu. Hanya kalau teman-teman tidak lulus misal ya di tahun ini sedangkan STR sudah habis ya masih bisa yang menggunakan D3. Tetapi 2026 tetap aja karena oleh aturan sudah tidak bisa memperpanjang lagi karena harus profesi. Begitu Mas. Walah, pertanyaan saya sama ini tuh masih muter-muter aja nih, Ya. bingung bedanya gimana sih profesi sama D3, takutnya apa yang akan disampaikan atau misalkan memang ada yang bertanya Ibu Erni ya, jadi salah jawab gitu kan karena nggak mungkin juga kan buat teman-teman juga nanti bisa salah kabar gitu, bisa salah dapat jawaban. Nah, jadi itu ya. Mohon izin Bu Erni, kalau Ibu mau minum nggak apa-apa Ibu, minum dulu ya. Iya, nggak Saya apa-apa. sedikit mau menjelaskan dulu kepada Ya, teman-teman. silakan. Baik, terima kasih Bu Erni atas jawabannya. Jadi mohon maaf ya kakak-kakak dan juga teman-teman, malah saya nih yang jadi banyak bertanya ya. Yang insya Allah juga tadi pertanyaan saya juga bisa mewakilkan ya buat kakak-kakak atau teman-teman. Ya, jadi itu yang tadi sudah diinformasikan dari Bu Erni. Ya kalau misalkan memang nantinya kita mau ikut serta UKOM, ya mau nggak mau, suka nggak suka, harus nggak harus, ya memang harus dinyatakan kompeten. Kalau enggak, nanti sulit untuk mengurus STR-nya. Ya, apalagi yang tadi mohon izin ini punten buat kakak-kakak yang ada di profesi. Nah itu, nanti malah jadinya kalau amit-amit ya, amit-amit, pokoknya jangan sampai sih tapi kalau dinyatakan tidak kompeten ya itu bisa menggunakan yang di D3 cuman nanti ada ketentuannya pada saat 2026 ya harus profesi, nggak boleh lagi nanti D3, seperti itu. Nah jadi
Itu yang tadi sudah disampaikan dari Bu Erni memang benar. Jadi kalau misalkan sekarang ini kan jadwal UKOM udah dekat. Sepengetahuan saya untuk pelaksanaan paling banyak itu memang kemarin ada di D3 Perawat. Tapi untuk periode yang sekarang nih, itu yang benar-benar saya tahu itu paling banyak masuk di profesi bidan dan juga D3 bidan. Ya, karena ini puncak-puncaknya itu di tanggal 13 sampai 15 Agustus. Entah itu nanti dari pihak institusi ada yang ngadain di tanggal 15 atau tanggal 14 atau 13, saya nggak tahu dari masing-masing ya. Jadi nanti bisa dikonfirmasi lagi nih, biar bisa disiapin. Oh, saya masih ada nih, ternyata punya waktu 2 minggu lagi gitu. Saya mau belajar seminggu ini, saya mau belajar 10 hari ini. Nah, nanti kalau misalkan udah mendekati, jangan lagi ada yang belajar ya. Ini saya mohon izin ya, bukan mengajarkan yang tidak-tidak. Tapi berdasarkan apa yang sudah disampaikan, memang seperti itu yang biasa disampaikan dari dosen. Jadi nanti masih bisa disusun strateginya. Mas, ini kita tinggal 2 minggu lagi. Bisa nggak sih kira-kira MCU ada nggak sih bimbel tuh yang ngadain 10 hari atau enggak seminggu aja deh. Karena waktu saya udah mepet gitu. Ada, teman-teman. Saya mau izin iklan dulu ya. Nah, jadi ini saya izin untuk menyampaikan informasi. Kalau misalkan memang mohon izin saya stop share dari PowerPoint Bu Erni juga. Nah, kalau misalkan dari kakak-kakak, bunda-bunda atau teman-teman semua bertanya, Mas, kita kan UKOM-nya 13 sampai 15. Ada nggak sih yang mulai tanggal 1 Agustus, tapi kalau bisa selesainya sebelum tanggal 13? Itu ada nggak sih? Ada. Ini saya share informasinya. Jadi ada link kelas ataupun pendaftaran yang bisa dicek, bisa bunda-bunda atau kakak-kakak lihat di kolom chat. Nah, ini saya izin share dulu informasinya. Memangnya kapan Mas pelaksanaannya? Nah, ini di bulan Agustus. Nanti kita jadwalnya itu, nah ini dia. Kelas eksklusif sama kelas excellent. Nah, kelas eksklusif ini berlaku buat teman-teman yang merasa masih bingung. Mas, kita UKOM-nya 13 sampai 15. Kalau yang selesai sebelum tanggal 13 ada nggak? Ada. Ya itu namanya kelas eksklusif. Kapan Mas mulainya? Kita mulai tanggal 1. Berakhir kapan? Sampai tanggal 11 Agustus. Nah, tanggal 1 itu kita mulai di hari Senin. Nah, hari Senin berarti selesainya hari apa tuh Mas? Hari Kamis, tanggal 11. Nah, berarti kan masih ada kesempatan di hari Jumat tanggal 12. Itu udah semua ditinggalkan. Yang merasa masih mau ngerjain soal, mau berlatih, pokoknya dalam 1 hari itu jangan ada lagi yang nyentuh soal. Ini saran saya aja. Ya, saran saya. Biar apa? Biar otaknya itu fresh, biar nanti pikirannya juga plong gitu. Jadi nggak banyak beban pikiran. Sehari sebelum pelaksanaan UKOM, ntar tiba-tiba belajar, besoknya capek. Terus nanti pikiran jadi kemana-mana. Ya, nah, jadi kita bisa mengikuti kesempatan untuk kelas yang di kelas eksklusif ini. Jadi silahkan buat kakak-kakak atau teman-teman yang dirasanya masih mau berusaha, masih mau mencoba, boleh mengikuti kelas eksklusif. Itu kita masih ada 9 kali pertemuan, dan nanti di dalam 1 minggu besok, udah pasti kita adain tryout, persiapan sebelum pelaksanaan UKOM. Ya. Mas, kalau tryout yang di dalam fasilitas kelas bimbel, itu dikasih nggak file atau pembahasannya? Dikasih. Buat nanti belajar lagi. Berbeda dengan tryout nasional yang gratis kemarin. Kan kita nggak menerterakan kalau kita mau ngasih pembahasan. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, tapi kita UKM masih bulan Oktober nih, Mas Aldi. Kira-kira ada nggak sih kalau misalkan kita yang mau siapin nih, kita masih banyak waktu gitu. Masih ada 1 bulan. Itu bisa ikut yang mana? Kelas excellent. Kita adakan 1 bulan full dengan fasilitas kelas bimbel setiap Senin sampai Jumat. Nah, kita akan membahas juga free tryout setiap hari Sabtu. Nah, hitung aja tuh hari Sabtu di bulan Agustus ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kali. Berarti, maaf ya, free tryout 4 kali 30 soal. Berarti 120. Nah, 120 soal yang didapatkan. Dan nanti tryout-nya juga free. Ada lagi 180. Nah, tinggal dijumlahin aja tuh. Tinggal ditotalin aja. Ada berapa? Ya, mabok soal dah tuh. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting selagi kita bisa memberikan yang terbaik, kita punya stok soal, kita pasti berikan kepada teman-teman dan juga kakak-kakak buat mendampingi teman-teman dan kakak-kakak meraih predikat kompeten. Jadi nggak ada lagi yang laporan sama saya, Mas saya udah ngulang uji kompetensi 2 kali, Mas saya udah ngulang uji kompetensi 1 kali, nggak ada.
Pokoknya semua harus lulus uji kompetensi 1 kali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ada lagi teman-teman yang berpikiran bahwa, Mas, nanti aja deh, masih 2 minggu lagi gitu UKOM-nya. Nanti aja deh, masih 1 bulan lagi gitu. Boleh nggak saya keluar dulu deh, soalnya ntar malam nih ada jadwal arisan gitu. Ya itu silakan. Tergantung dengan kegiatan ataupun masing-masing apa yang sudah diniatin, apa yang sudah disiapin usahanya dari teman-teman. Kalau misalkan menganggapnya bahwa masih lama, entar besok aja, ya itu nanti resiko teman-teman dan juga kakak-kakak semua. Karena kita nggak ada yang tahu buat ke depannya itu gimana, ya. Entah itu karena masih banyak faktor ya. Saya izin mengingatkan aja, mohon izin dari kakak-kakak, mungkin bisa didengarkan informasinya atau pesan yang saya berikan. Saya bukan maksudnya ingin menggurui, tapi anggaplah saja ini saya sebagai mungkin anaknya, adiknya, kakaknya, itu terserah. Jadi saya sekedar mengingatkan kembali. Karena kalau misalkan kita menganggap UKOM itu masih lama, entar besok aja, nanti ada kemungkinan banyak faktor. Faktornya apa, Mas? Ketika kita terlalu menganggap remeh atau kita masih bisa bilang, "Ah, ya udahlah, entar malam masih mau keluar sama Ayang, masih ada mau arisan, masih ada mau ini itu." Nah, nanti pada saat UKOM, kemungkinan ataupun faktor yang akan terjadi adalah bukan karena kita kesulitan dalam menjawab soal. Karena di sini kita tuh rata-rata sudah menggunakan CBT, Computer Based Test. Jadi harus benar-benar disiapin. Nah, kalau misalkan memang dari masing-masing kita nih merasa, ini soalnya udah biasa, ini udah gampang, saya bisa jawabnya gitu. Kalau misalkan seperti itu, nah belum lagi nanti kejadian pada saat di dalam ruangan. Entah AC-nya terlalu dingin, yang mungkin pakai AC, entah itu AC-nya tidak berfungsi atau rusak, jadi terlalu panas. Nah, itulah yang akan memecahkan fokus kita. Nanti kalau misalkan terlalu panas, ya kan, udah kipas-kipas. Nah, udah gitu nanti jawab soalnya tuh yang ada nanti malah buyar. Nah, itu ya kemungkinan ataupun faktor yang akan terjadi kalau misalkan kita terlalu meremehkan uji kompetensi. Maka dari itu pesan saya buat kakak-kakak atau teman-teman, silahkan selagi masih ada kesempatan, walaupun itu udah mepet banget, 2 minggu atau apa, atau seminggu lah, kita memberikan yang terbaik kepada teman-teman dan juga kakak-kakak ingin melihat kalau kalian tuh nantinya mengerjakan soal uji kompetensi hanya dengan 1 kali UKOM aja, kita tahu kalian bisa kompeten. Itu kita benar-benar udah aduh, kayak merasa apa ya, padahal kita bukan dosen, bukan apa, bukan siapa, kita cuma lembaga doang. Kita senang bisa mendampingi kakak-kakak atau teman-teman. Itu saya kangen banget sih dapat laporan seperti tahun kemarin tuh tiba-tiba subuh-subuh ngabarin, pengumuman tuh tengah malam, subuh-subuh tiba-tiba di WA, siang-siangnya tiba-tiba udah ada 500 chat aja. Ngabarin alhamdulillah lulus. Coba saya mau dengar suaranya. Kira-kira mau nggak lulus di tahun ini? Mau banget, Mas. Nah, Mau sekali. oh lulus sekali. Kemauan udah ada. Kira-kira udah siap atau belum? Ya. Harus siap, Mas. Harus siap. Harus siap, Mas. Siap. Siap. Pokoknya semua semangat. Di sini saya Mas Faldi mendampingi ataupun perwakilan dari tim MCU insya Allah akan menemani dan juga mendampingi teman-teman sampai nanti pelaksanaan UKOM. Sampai nanti kalian dinyatakan mendapatkan predikat kompeten. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Mas, kelasnya kapan dibuka, Mas? Untuk kelasnya ini kita bukanya di hari Senin, Kak. Jadi kita mulai tanggal 1 dan berakhirnya di tanggal 11 untuk kelas eksklusif. Kalau misalkan UKOM yang masih lama, itu nanti bisa ikut yang di 1 bulan full. Seperti itu ya, Kak. Oke? Iya, Mas. Ya, nanti untuk pertanyaan selanjutnya kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan lagi, boleh di akhir sesi. Saya mohon izin untuk melanjutkan terlebih dahulu. Nah, nanti untuk misalkan ada yang bertanya, Mas, saya daftar dulu deh. Saya melakukan pembayaran ya nanti malam aja gitu. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Yang penting udah daftar. Atau saya mau bayarnya besok pagi aja deh. Boleh nggak, Mas? Tapi saya daftar dulu nih hari ini. Boleh, silahkan. Yang penting saya tunggu sebelum besok jam 12 siang. Karena ini untuk promo mantan peserta itu sudah dihapus. Dan ini untuk tinggal promo akhir Juli aja yang tersisa.
Ya, kalau misalkan ada teman-teman yang udah bergabung menggunakan promo mantan kelas Bimbel MCU, itu mohon maaf kita udah habis promonya, jadi sekarang tinggal promo akhir aja. Jadi silahkan dimanfaatkan kesempatan ini. Ini yang terakhir buat teman-teman sebelum nantinya mempersiapkan menghadapi uji kompetensi aslinya. Setelah itu, ini nomor rekening atas nama PT Mahakarya Citra Utama. Kalau misalkan ada nama yang lain, boleh dikonfirmasi ke masing-masing admin MCU. Ya, pokoknya hanya Mahakarya Citra Utama. Nanti konfirmasi bisa ke Mas Adiu, Mas Diki, atau saya. Oke? Ya, jadi itu informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan kakak-kakak. Dan juga bisa diterima dengan baik pesan yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Mohon izin, mungkin dari Kak Emi, ini saya low hair dulu ya. Kita lanjutkan dulu untuk kegiatan kita. Gimana nih? Oke deh, kalau maksa nggak apa-apa deh. Satu aja, silakan. Gimana, Kak Emi? Nggak ada suaranya tapi. Oke, nanti aja ya kali ya, Kak Emi ya. Suaranya nggak ada nih. Kalau begitu kita next. Mohon izin Bu Erni sudah siap Ibu? Ya, Mas. Oh udah ya, oke siap. Terima kasih kepada Bu Erni untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Nah kalau begitu kita langsung next ke soal yang akan diberikan sama Bu Erni. Ini saya izin saya share screen aja ya Bu ya, Ya. biar gampang. Yuk, silakan. Saya mau coba melihat semangat dan usaha dari teman-teman. Kira-kira masih ada atau tidak semangatnya. Silakan untuk soal yang berikutnya sudah muncul. Bisa langsung dikerjakan dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Yuk. Mana nih jawabannya? Nah, gitu dong. Ini kayaknya berkurang nih dari nomor-nomor sebelumnya. Tadi sampai 200 orang loh. Oh, masih terus bertambah. Aduh, saya udah suzon aja. Maaf ya. Oke, untuk next lanjut ya soal ini dibuka sama Kakak atau Bunda Samsiah, yaitu dengan opsi yang A. Sip, terima kasih. Bawahnya langsung beda. Enggak apa-apa. Kak Yunika B. Sip. A sama B udah keluar. Masih setengah-setengah antara A sama B. Tapi ada juga yang memilih opsi D. A, B, sama D udah keluar. Sip. Ada yang jawab C? Oh, ada juga. A, B, C, D keluar. Yang E nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau begitu. Nah, ini mohon izin Bu Erni. Kita melihat, maksudnya saya melihat di kolom chat ini masih simpang siur antara jawaban opsi yang A sama B nih Bu. Kira-kira apa sih Bu yang membuat mereka nih menjawab ataupun jadi memunculkan dua opsi Bu yang mendominasi antara A atau B? Ya. Silakan nih Bu Erni. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Nah ini juga mungkin harus itu adalah tadi tempat ya. Tempat pelayanannya ada di mana gitu ya. Apakah PMB ya, puskesmas, rumah sakit. Nah, itu kan akan menentukan tindakan yang harus dilakukan. Itu penting ya. Kita bahas aja ya Mas ya. Boleh Ibu, silakan. Ya. Baik. Kalau begitu saya boleh nggak minta tolong satu orang nih, Ibu Rosana Tobing. Wah, semangat banget nih saya lihat dari tadi. Bu Rosana bisa sampaikan nggak menurut Ibu diagnosa kasus ini apa ya, Bu? Silakan Bu Rosana. Karena kelihatannya Bu Rosana ini pengalamannya udah luar biasa gitu ya.
sering sepertinya mengelola kasus ini. Apa Bu diagnosanya, Bu? Fistula, Bu. Fistula. Ada ya jawaban yang lain nggak? Ada yang mau coba jawab, Bu Yulis? Silakan Bu Yulis. Yulis, apa ini diagnosanya? Hematum, Bu. Hematum. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Yulis. Ya, jadi, nah ini kita lihat nih, apa sih penata laksanaan? Oh, yang ditanya, rujuk, eksplorasi, kompres, lakukan mobilisasi atau kosongkan kandung kemih ya. Eksplorasi vagina itu kan berarti mengangkat, mengeluarkan, membersihkan jaringan di vagina gitu. Apa harus dirujuk? Nah, kita lihat ya, kasus di sini adalah P1A0 nipas 4 jam di PMB gitu ya, mengeluh sakit. Semua kondisi riwayat persalinan normal, saat ini pusing. Kalau kita lihat ini tanda-tanda vitalnya sudah mulai ada perubahan. 90/60, nadinya sudah mulai meningkat ya. Suhu walaupun masih normal lah suhu ya habis melahirkan. Semua TFU normal. Nah, ketika dilihat ini ada luka jahitan ya, berarti ada ruptur baik spontan maupun dibuat tapi sudah dijahit. Tapi pulpa vagina terlihat membesar. Palpasi teraba benjolan keras sebesar telur ayam. Nah, ini betul tadi Bu Yulis bilang ini adalah hematum ya, hematum pulpa atau hematum vagina karena yang ini kan baru dilihat. Kalau kita eksplorasi membersihkan daerah vagina pun tuh harus hati-hati karena takut pecah. Kita bahas ya. Kok nggak bisa jalan sebentar. Ini Bu untuk opsi jawabannya Bu. Kan ya. dari saya Bu. Oh, aduh kok lupa. Pantesan kenapa nggak jalan-jalan. Iya, silakan Bu Erni. Sorry. Ya, jadi kita tahu bahwa hematum pulpa itu merupakan manifestasi klinis ya, yang sering dijumpai pada trauma jalan lahir. Penyebabnya apa sih Bu? Yaitu tadi ya, varises pada pulpa akibat persalinan. Nah, ini dinding pembuluh-pembuluh darah pena di daerah vagina pulpa ini bisa tipis dan rapuh akibat tekanan jalan lahir dan mudah pecah. Nah, kalau pecahnya keluar terjadi perdarahan terbuka ini mudah. Yang lebih sulit adalah ketika pecahnya di dalam, terjadilah hematum ya. Dan kalau aktif ini terjadi terus-menerus. Bisa perdarahan banyak berarti kan cepat ya, masif gitu, tuk cepat ya dan keras tegang gitu. Nah, ini juga hati-hati ketika sebesar telur ayam kan lumayan besar apalagi sakit dan ini kan baru 4 jam. Artinya ini ada kemungkinan bisa bertambah besar. Nah, artinya kalau seperti ini apa sih penyebabnya? Biasanya karena mungkin nah ini hati-hati ketika menolong persalinan. Tindakan yang biasa dilakukan apa sih? Melebarkan jalan lahir ya, koromilase. Sebetulnya nggak ada sih istilah koromilase ya, tapi dibuat supaya tipis ke dalam tangan kita manipulasi. Nah, itu bisa menjadi berpeluang terjadi hematom ya, atau ada luka jahitan yang tidak terjahit. Nah, ini hati-hati ketika menentukan batas dari luka jalan lahir ya, atau tadi bekas tusukan anestesi dan lain sebagainya ya, faktornya seperti itu. Nah, karena ini di PMB, melihat tadi ada perubahan ke dalam tanda-tanda vital, lalu sakit, ya, memang besarnya sebesar telur ayam. Kalau kecil sih sebetulnya bisa dikompres saja, ya, lakukan kompres dan kalau tidak membesar, tidak sakit, tunggu saja beberapa hari juga bisa diserap. Tapi kalau sudah besar sakit, ini harus dirujuk. Akan dilakukan apa? Insisi ya. Jadi bukan eksplorasi tapi insisi lagi. Jadi kalau misalnya dijahit pun harus dibuka lagi, reparasi ulang. Keluarkan dulu darah-darah di yang hematomnya. Biasanya isinya adalah pembuluh darah-darah, bukan darah ya. Dan nanti dilakukan penjahitan tergantung dengan besarnya hematom gitu ya. Jadi ini juga karena penjahitan yang kurang sempurna juga sama. Jadi nanti jahitannya berbentuk matras. Nah, yang melakukannya adalah harus dokter spesialis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah dirujuk. Begitu ya. Kalau eksplorasi vagina kan itu hanya membersihkan daerah vagina saja. Tetapi yang besar bulat itu harus dibuka, diinsisi, dikeluarkan bekuan-bekuannya dan dilakukan penjahitan kembali. Itu mungkin Mas. Jadi jawabannya A ya.
Terima Oh, kasih kepada yang sudah menjawab tepat A begitu ya. Jadi lihat ini di mana di PMB. Boleh nggak sih kita melakukan insisi? Ya janganlah sebaiknya ya. Karena apalagi kalau pembuluh darahnya besar, terbuka ya perdarahan banyak. Nah, ini karena kecuali kalau memang ya tidak kecuali kalau memang kewenangan di PMB tidak bisa. Kalau di rumah sakit ibu sebagai bidan pelaksana atau asisten dokter karena biasa melakukan penjahitan ini, melakukan ini, silahkan. Artinya ada pendelegasian kewenangan. Kalau di rumah sih sebaiknya tidak. Karena mengingat apa komplikasinya. Begitu Mas Faldi, terima kasih. oke, terima kasih juga Bu Erni atas penjelasannya. Ya, semoga tadi apa yang disampaikan bisa diterima ya sama teman-teman dan kakak-kakak. Kalau misalkan masih ada yang bingung, tenang aja. Nanti di akhir sesi saya mau izin jika ada yang masih bisa didiskusikan atau kita masih punya kesempatan waktu, boleh. Nanti mungkin 1 atau 2 orang boleh bertanya ya. Oke, kalau begitu udah kelihatan nomor 1, 2 udah kompak. Nomor 3 sama 4 tapi masih banyak variasi. Nah, gimana nih? Coba penentuan di nomor soal yang berikutnya. Silahkan, ini coba kita next untuk nomor soal yang berikutnya. Buat teman-teman dan kakak-kakak, silahkan bisa langsung dikerjakan dari sekarang. Biarin aja saya diemin. Saya nggak hitung mundur. Ayo, terus. Wow, ramai sekali. Oke, siap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu untuk menjawab. Kita lihat. Untuk nomor soal yang berikutnya, ternyata di sini masih mendominasi dengan opsi jawaban yang B. Sip. Nah, gini dong. Nah, tapi masih ada yang menjawab nggak apa-apa. Oke, biasanya kalau jawaban yang paling dominan, misalkan B semua, itu benar. Tapi ada juga justru yang lebih banyak milih B, malah masih kurang tepat. Oke, B keluar, opsi B keluar, opsi E keluar, opsi A juga keluar ternyata. D juga udah keluar. Tapi nggak apa-apa, ini udah mulai mengerucut. Ya, balik lagi seperti nomor 2 kalau nggak salah tadi nih. Nah, mungkin saya bisa kembalikan lagi kepada Bu Erni. Gimana Ibu tanggapannya atau misalkan ada yang mau ditanya juga ke peserta juga boleh. Silakan Ibu Erni. Baik, terima kasih Mas Aldi. Ya, luar biasa. Jawabannya sebagian besar B. Tapi kalau ada masih menjawab D, E, A itu mari kita lihat ya. Jadi kasus di sini adalah diare ya, sebetulnya diare tanpa dehidrasi. Kenapa tanpa disebut diare? Karena memang BAB-nya frekuensinya sudah lebih dari ya 3 sampai 4 kali, lalu konsistensinya cair ya. Tidak ada darah tinja, itu sudah aman ya. Keadaan umum ini masih bagus, tidak cekung gitu ya matanya, dan turgor kembali cepat, berarti tetap diare tetapi tanpa dehidrasi. Nah, kalau tanpa dehidrasi ini kembali kepada pedoman gitu ya, MTBM, MTBS manajemen ya, manajemen kita bagaimana seorang bidan memberikan tata laksana baik di puskesmas, rumah sakit maupun di praktek mandiri gitu ya. Jadi kalau ada diare jangan langsung diberikan anti diare ya atau antibiotik ya. Rujuk ini belum karena masih bagus semua ya. Jadi yang paling tepat adalah berikan oral hidrasi cairan dulu yang terpenting itu. Kalau disertai masalah lain misalnya udah muntah gitu ya, demam tinggi dan lain sebagainya baru ya. Tapi
Tapi kalau ini kan tanpa hidrasi dan tanpa dehidrasi gitu ya. Jadi jawabannya adalah berikan orally ya, cairan dulu ya. Berdasarkan WHO penata laksanaan MTBM yaitu hidrasi cairan oral dulu untuk mencegah apa? Dehidrasi. Jadi kalau misalnya masih diberikan ASI, bayinya berikan ASI seperti biasa ya. Kalau sudah diberikan MPASI, berikan MPASI yang tentu mudah dicerna begitu ya. Makanan yang rendah serat dulu, lalu PHBS-nya ditingkatkan. Itu sih tugas bidan ya. Tapi kalau sudah dehidrasi sedang apalagi berat, sebaiknya hidrasi cairannya sudah tidak bisa diminum lagi, tetapi harus melalui intravena, berarti harus dirujuk. Begitu, jadi jawabannya B ya, luar biasa. Terima kasih. Give applause. Sudah lumayan mengkerucut ya, ternyata benar. Nah, memang saya percaya dengan kata-kata kalau misalkan ada yang keluar perempuan itu nggak pernah salah, karena di sini semuanya benar. Oke, terima kasih buat teman-teman dan juga kakak-kakak yang sudah tadi memberikan ini ya, sudah mengekspresikan jawabannya dan juga tanggapannya yang sudah bertanya juga. Nah, kalau begitu saya mohon izin kepada Bu Erni, mungkin ini ada sedikit pertanyaan Bu yang bisa kita buka untuk sesi diskusi. Apakah masih bisa Ibu Erni? Ya, silakan. Oke, kalau gitu ini dari dari kakak atau Ibu Emi. Nah, udah resen nih dari tadi nih. Tapi pastinya nggak ada suaranya nih. Selamat sore, Kak Emi. Nah, kan suaranya nggak ada lagi. Gimana Tadi nih? ada pertanyaan Mas di kolom chat ya, mungkin saya harus tambahkan untuk penjelasan ini. Boleh, Kalau Ibu. diberikan zinc boleh tidak? Nah ini kita boleh, namanya pembelajaran itu harus melebar ya, tidak sebatas dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau memang pertanyaannya tidak ada mengarah kepada pemberian zinc, kan begini, kalau pertanyaan itu mengarahkan kepada jawaban yang paling tepat ya di antara yang ada gitu ya. Tetapi kalau penata laksanaan yang utuh gitu ya, yang sempurna, selain oralit itu boleh diberikan apalagi boleh diberikan zinc ya. Jadi cara mengatasi diare pada balita salah satunya adalah memanfaatkan suplemen zinc. Karena apa? Berdasarkan penelitian, zinc itu berkhasiat menurunkan tingkat keparahan penyakit. Karena apa? Dia bekerjanya mendukung penyerapan air dan elektrolit di usus gitu ya, merangsang reaksi kekebalan tubuhnya supaya meningkat, supaya kekebalan tubuh di pencernaannya baik ya, sehingga kerusakan sel-sel di dalam usus itu bisa diperbaiki oleh zinc. Jadi silakan, memang itu standar pemberiannya. Tapi kan kembali kepada soalnya tidak ada ya tidak perlu begitu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih juga Bu Erni yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari Kak Karwati di kolom chat. Nah, ini dari tadi Kak Emi udah resen tapi saya udah aktifin tapi nggak ada suaranya ya. Kayak mikrofonnya deh. Kak, Bunda, nggak bisa. Nggak kedengeran. Apa mungkin bisa dibantu di kolom chat? Udah nyala di saya, cuman udah kelihatan juga gimmicknya ngobrolnya udah kelihatan, cuman nggak ada suaranya. Mungkin boleh Kak Emi di kolom chat diketik sambil menunggu diketik dari Kak Eva Sartika. Ini ada yang bertanya, silakan. Mungkin udah resen. Izin Mas, Iya. saya tadi masih agak pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang mana? Di pertanyaan yang pertama tadi, soal pertama Mas. Boleh ditampilkan slide-nya Mas? Yang masalah KB pil kalau nggak salah. Ini ya? Yang pertama, yang kita membahas tentang KB pil. Iya, Ya, ini. saya ingat tentang KB pil, apa Bu yang menjadi pertanyaannya gimana Bu? Mana tadi? Siapa ya namanya tuh? Aduh, siapa namanya tuh? Silakan Ibu dilanjutkan.
Hilang Bu, hilang jejak nih Bu. Tadi siapa ya? Kak Eva ya? Oh, Eva Sar. Ya, halo Kak Eva Sartika. Ibu Erni bisa mendengar suara saya, Bu? Nggak ada suaranya lagi. Iya. Tapi suara saya dengar jelas ya, Bu? Suara halo, tes. Halo, tes. Ya. Gimana Kak Eva Sartika tadi? Iya, Mas. Mm-mm. Tadi saya keluar sebentar mungkin jaringan ya. Iya. Nah, yang ini tadi Mas, yang kita dibahas Ibu tadi, yang masalah suntik, kan kita kan sudah sama-sama bekerja ya ada yang di PMB, kebanyakan KB ini kan di PMB ya. Nah, di situ kan option A menurut saya kenapa saya tadi memilih option A? Karena kan jadwal suntiknya belum habis, dia akan datang 2 hari lagi. Artinya jadwal suntiknya 2 hari lagi baru habis, gitu kan Mas? Nah, sementara tadi kalau nggak salah di referensi bisa dialihkan ke pil kombinasi setelah menggunakan suntik, jadwal suntiknya sudah habis. Kalau nggak salah gitu tadi referensi ibunya. Jadi kenapa? Jadi kalau seandainya ini diberikan pil, padahal suntiknya belum habis, apakah nggak menyebabkan faktor risiko ke ibunya? Karena ibunya kan masih menggunakan KB hormonal gitu, Mas. Makanya kayak ke option P itu tadi pil dapat diberikan dapat segera diminum saat ibu ingin berhenti dari suntik gitu. Apakah nggak lebih baik ditunggu jadwal suntik yang seharusnya itu kita kasih konseling tentang KB pilnya gitu, Mas, untuk dikonsumsi. Baik, Ini Ibu. sebenarnya Ya. sama sih, pengertian kami ya kurang paham mungkin ya Bu ya. Oke. Saya paham. Gitu. Ini Bu Epa ya? Iya, Iya. betul Bu Eva. Bu Erni. Oke. Ya, gini Bu Epa, jadi mungkin kalau melihat soal ya, namanya juga soal manusia, redaksi kadang ya ada kata penghubung atau apa yang kurang itu menyebabkan jadi mispersepsi ya, persepsinya yang jadi salah gitu. Terima kasih Bu Epa, ini mungkin juga akan saya koreksi lagi ya. Jadi begini intinya, ketika pasien dari suntik gitu ya, tetapi tadi prasyaratnya terpenuhi, artinya dia tidak ada kontraindikasi ya, dari segi umur masih 26, paritas masih 1 gitu ya, karena keluhannya ingin normal, mendapatkan KB teratur, berarti ya boleh diarahkan kepada pil gitu ya. Cuma pertanyaannya kapan ya? Kalau menurut referensi kapan pemberian suntik gitu ya, setelah pemberian pil setelah suntik ya segera setelah orang tersebut ingin berhenti dari suntik begitu. Nah, pada kasus ini kan dia datang jadwalnya tuh 2 hari lagi begitu kan. Memang kalau misalnya pada kenyataannya ini jadwal suntiknya 2 hari lagi, kalau pasiennya dekat rumah, kooperatif, mungkin bisa suruh pulang lagi, nantilah setelah habis gitu ya, baru disuntik. Tetapi bagi pasien-pasien yang tidak kooperatif, lalu misalnya tempatnya jauh dan lain sebagainya, 2 hari itu toleransi, Bu. Jadi tidak ada masalah. Toh kita juga pada saat kembali suntik gitu ya, itu ada tenggang waktu toleransi. Jadi mungkin kekhawatiran Ibu ada penumpukan hormon yang berlebih karena di dalam ada progesteron, sekarang ditambah kombinasi itu kan estrogen, progesteron, sebetulnya tidak masalah begitu. Tetapi ya kembali ketika orang disuntik ke pil, sampaikan edukasinya tidak akan langsung mendapatkan menstruasi di bulan berikutnya. Mungkin dia masih perlu adaptasi, termasuk tadi ya KB 3 bulan misalnya dia depo isinya progesteron ditambah kombinasi estrogen dan progesteron masih tetap tinggi, dia masih perlu adaptasi di dalam tubuh. Baru 2-3 bulan 4 kemudian bahkan mungkin 6 bulan juga baru dapat menstruasi. Itu tergantung tubuhnya bagaimana menerima adaptasi hormon tersebut tuh sangat berbeda. Begitu Ibu. Bisa diterima Bu Eva? Bu Eva ya. Gimana Bu Eva? Ini kalau saya aktifin semua mikrofonnya bahaya nih. Jebol ntar yang ada.
Sebenarnya benar Bu, sebenarnya yang Ibu sampaikan itu benar. Cuman kalau di lapangannya sendiri, kami pasti selalu sarankan si klien tersebut datang ngambil pilnya di jadwal suntik yang berikutnya, karena kadang-kadang kan kalau kita kasih edukasi ke kliennya seperti yang Ibu sampaikan, terkadang dia mau lupa gitu Bu, bahkan cara takutnya dia hamil dimakannya sebelum waktunya gitu Bu. Makanya ini memang mungkin secara referensi, cuman di lapangannya kami yang menemukan jadi A-nya Bu gitu. Jadi ya kembali secara logika analisis harus dipahami gitu ya. Jadi kalau teknis bisa saja Bu banyak modifikasi ya. Intinya kan tidak merugikan pasien, tidak berdampak atau berefek ke dalam kesehatan pasien, seperti itu intinya. Jadi ya memang kita harus perlu ada sisi-sisi pertimbangan yang harus diperhatikan begitu. Seperti misalnya begini juga dalam persalinan. Persalinan kalau belum fase aktif gitu ya. Sekarang apalagi dilatasi 4 cm serviks lebih sama dengan 40 detik. Kalau seperti itu tunggu 1 jam, kalau masih belum ya boleh nggak disuruh pulang. Nah kan ini tidak ada di teori boleh pulang atau tidak. Ini perlu analisis yang tajam. Kira-kira dipulangkan atau tidak. Ya pertimbangkan hal-hal lain, jarak, kooperatif, paritas. Nah, seperti itulah Bu kurang lebih. Begitu ya Bu ya. Oke. Baik, Ibu Erni, ini last Ibu mohon izin walaupun banyak yang resen, dari tadi saya penasaran sama Bu Emi nih sampai pakai 2 akun kalau nggak salah ya. Coba Bu Emi dites lagi suaranya. Iya, Nah, bisa masuk. Ini bisa dengar suara saya ya, Mas? Bisa. Silakan. Ya, yang satunya. Sama. Gini, Mas, terkait pendaftaran, kemarin kan saya ikut mulai Januari sampai Juli kan ikut terus, berarti kan ikut yang promo. Iya. Ternyata keliru mengirimkan biayanya, harusnya kan saya ikut yang kelas eksklusif ya, yang harus sampai tanggal 11. Nah, saya motornya kemarin ikut yang excellent. Oh, nggak apa-apa, dikonfirmasi aja Bu ke WhatsApp saya, nanti saya respon, nanti baru bisa dilakukan refund. Kemarin transfernya ke 225.000. Berarti turun kelas kan harusnya? Iya, nggak apa-apa. Nanti dikonfirmasi aja. Dikonfirmasi ke WhatsApp saya, nanti saya konfirmasi ke bagian administrasi biar bisa di-refund. Ya. Tanggal 13 sampai 15 kupongnya. Iya, boleh Ibu, siap. Terima kasih kembali. Baik, Bu Emi, terima kasih. Saya kira mau bertanya langsung tadi sama Bu Erni. Oke, Bu Erni, terima kasih Ibu untuk pendampingan pada siang hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Ibu terkait pesan ataupun kesan kepada teman-teman ataupun kakak-kakak nih khususnya yang nanti akan menghadapi uji kompetensi nih Bu dalam waktu dekat. Silakan Bu Baik, Erni. terima kasih banyak Mas Aldi. Ya, sekali lagi kepada ibu-ibu pasti akan menemukan hal-hal yang misalnya ada sedikit perbedaan ketika dosen menyampaikan review begitu ya. Misalnya saya sekarang begini, nanti ada dosen lain kok berubah, itu tidak perlu diperdebatkan, tetapi makanya referensi. Jadi kalau misalnya di sini ada referensi MTBS, langsung Ibu buka coba begitu. Sehingga silahkan kalau memang referensinya tidak menyampaikan seperti itu, ya rubah sesuai referensi begitu. Kembali dosen manusia gitu ya, dalam tata pembahasan, cara penyampaian, penulisan, pengetikan itu bisa ada salah begitu. Tetapi mari kita kupas tuntas melalui apa? Kembali kepada referensi. Itu saja mungkin yang terakhir saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Salam selalu sukses untuk MCU dan teman-teman, mudah-mudahan lulus uji kompetensi di periode Agustus ini. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni. Ibu nampaknya ada yang kelewatan kayaknya ya. Saya tadi lihat slide-nya, saya tadi kalau nggak salah lihat slide-nya ada apa tuh Bu? Pantun atau apa tuh Bu? Oh iya, mangga pantunnya dikeluarkan. Oke, silakan Bu Erni. Ini Bu. Ya,
Hangat-hangat kue talas. Ada nggak yang punya talas di sini? Tar dulu Bu, cakepin dulu Bu. Cakepin dulu. Hangat-hangat kue talas. Cakep. Hidup semangat, jangan malas ya. Daun talas ujungnya basah. Cakep. Orang malas hidupnya susah. Jelas di sini tidak ada yang malas ya. Semua ingin kompeten. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama. Oke, baik. Klip ya Mas. Iya Ibu, terima kasih Bu Erni. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Wabarakatuh. Sampai bertemu kembali Bu Erni. Soalnya di-share ya